Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Anugrah Diwiarto. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas transformasi Z mengenai pengertian dan pengaplikasiannya. Memahami dasar-dasar transformasi Z dirancang untuk mahasiswa teknik elektro yang ingin mempelajari konsep, sifat, dan aplikasi melalui contoh soal yang aplikatif. Pada agenda pembelajaran kali ini, ada beberapa poin-poin penting dalam pembelajaran yang dimana mencakup analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan yang mendasari pembelajaran transformasi Z, dan definisi dan konsep penjelasan mendalam tentang transformasi Z dan dasar-dasarnya. Selanjutnya ada sifat utamanya, penting yang membedakan transformasi Z dari metode lain. Selanjutnya ada rumus matematis, rumus yang digunakan dalam penerapan transformasi Z. Selanjutnya, contoh soal, penyelesaian lengkap dari contoh soal yang menggunakan transformasi Z. Ada juga pengaplikasian dalam sinyal, bagaimana transformasi Z diterapkan dalam pengolahan sinyal. Dan yang paling terakhir itu ada evaluasi, pertanyaan untuk menguji pemahaman tentang transformasi Z. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengenai tujuan pembelajaran transformasi Z. Yang pertama ada definisi transformasi Z. Transformasi Z didefinisikan untuk memahami definisi dan konsep dasar transformasi Z dalam matematika dan teknik. Sifat dasar transformasi Z menguasai sifat-sifat dasar transformasi Z yang digunakan dalam analisis sinyal diskrit. Adapun contoh soal sistemasi Z dalam menyelesaikan soal secara sistematis untuk memahami aplikasinya. Pengaplikasian dalam pemrosesan sinyal, mengenali dan menjelaskan aplikasi transformasi Z pada bidang pemrosesan sinyal dan sistem diskrit. Kita masuk ke analisis kebutuhan. Mengapa memahami transformasi Z? Pentingnya transformasi Z, di sini ada pengertian transformasi Z. Transformasi Z adalah alat penting pada analisis sistem dan sinyal diskrit dalam teknik elektro. Menyelesaikan masalah kontrol. Pemahaman yang kuat membantu dalam menyelesaikan masalah kontrol digital dan pemrosesan sinyal. Bidang penggunaan sering digunakan dalam bidang komunikasi, kendali, dan rekayasa sistem. Dasar untuk mahasiswa pemula menengah perlu dasar yang jelas dan contoh aplikasi nyata agar konsep mudah dipahami. Pembelajaran bertahap dari definisi hingga aplikasi memberikan fondasi konseptual dan praktis yang kuat. Selanjutnya di sini ada definisi dan konsep dasar transformasi Z. Pemahaman mendalam tentang transformasi Z. Definisi transformasi Z. Transformasi Z adalah teknik matematika untuk mengubah sinyal diskrit dari domain ke domain kompleks. Ada analisis sinyal dan sistem, mempermudah analisis, pemrosesan sinyal diskrit, dan teori kontrol secara efisien. Fungsi kompleks XZ. XZ didefinisikan sebagai total deret sinyal diskrit dengan variabel kompleks Z. Analogi transformasi Laplace. Transformasi Z berfungsi serupa dengan transformasi Laplace, namun untuk sinyal diskrit. Perlu digarisbawahi, ini untuk sinyal diskrit. Selanjutnya ada sifat-sifat utama dari transformasi Z. Di sini kita diharapkan untuk memahami karakteristik penting dari transformasi Z dalam analisis sinyal. Yang pertama, ada sifat linearitas. Transformasi Z menjamin linearitas sehingga kombinasikan sinyal dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada perpindahan waktu. Menggeser sinyal dalam waktu mempengaruhi hasil transformasi serta mempermudah analisis karakteristik sinyal. Selanjutnya ada penskalaan domain Z. Menggunakan faktor penskalaan pada sinyal menunjukkan perubahan dalam domain Z secara efisien. Selanjutnya ada konvolusi sinyal. Konvolusi dua sinyal dalam domain waktu setara dengan perkalian hasil dalam domain Z. Dan yang terakhir, derivatif domain Z. Menghitung derivatif pada domain Z memberikan informasi penting tentang sinyal dan perilakunya. Pembahasan selanjutnya di sini ada rumus dan definisi matematis dari transformasi Z. Memahami rumus transformasi Z dan aplikasinya dalam analisis sinyal. Yang pertama ada definisi transformasi Z. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pengertian dari transformasi Z
itu sebagai fungsi yang mengubah sinyal diskrit menjadi domain frekuensi kompleks. Rumus formalnya untuk transformasi Z adalah XZ sama dengan sigma XN Z pangkat min N. Yang dimana min N ini menggambarkan hubungan antara sinyal dan transformasi. Selanjutnya ada variabel Z. Variabel kompleks Z dapat dinyatakan dalam bentuk polar. Z sama dengan RE pangkat J omega. J omega ini penting untuk kestabilan sistem. Nah, yang selanjutnya ada transformasi satu sisi. Transformasi satu sisi digunakan untuk sinyal kausal, memungkinkan perhitungan lebih praktis dalam aplikasi nyata. Selanjutnya ada hubungan transformasi. Transformasi Z memiliki hubungan erat dengan transformasi Laplace dan Fourier memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh soal transformasi Z. Menyelesaikan transformasi Z pada sinyal diskrit. Nah, di sini ada satu soal diberikan sinyal diskrit Xn sama dengan 0,5 pangkat N. Hitung transformasi Z-nya. Nah, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Yang dimana transformasi Z diperoleh dari deret geometri dengan syarat Z lebih besar 0,5. Hasilnya yaitu XZ sama dengan Z per Z kurang 0,5. Soal kedua ada delta function. Yang soal pertama tentang sinyal diskrit, nah yang kedua tentang delta function. Yang dimana soalnya itu tentukan transformasi Z dari Xn sama dengan Sn tambah 2Sn min 1 yang menghasilkan Xz sama dengan 1 tambah 2Z pangkat min 1. Penyelesaian soal untuk delta function ini yaitu transformasi Z sinyal sederhana ini adalah polinominal, memudahkan analisis sinyal lebih lanjut. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, di sini ada pengaplikasian transformasi Z dalam pemrosesan sinyal, menggali berbagai aplikasi dari transformasi Z dalam teknologi digital dan rekayasa elektron. Yang pertama itu ada pemrosesan sinyal digital, yang dimana transformasi Z sangat berguna dalam analisis dan desain filter digital seperti FIR dan IRR. Yang kedua, itu ada analisis sistem diskrit, menyederhanakan perhitungan sistem kendali digital dan aplikasi waktu diskrit untuk efisiensi. Yang ketiga, ada pengolahan suara dan gambar, digunakan untuk optimasi manipulasi sinyal dalam perangkat komunikasi serta media digital. Yang keempat, itu ada telekomunikasi, mendukung desain dan analisis modulasi, deteksi sinyal, serta pengkodean dalam sistem telekomunikasi. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada teori kendali, menganalisis kestabilan dan respon sistem kendali digital pada perangkat embedded untuk aplikasi nyata. Nah, yang terakhir di sini ada evaluasi soal latihan dan pembahasan. Pertanyaan untuk menguji pemahaman transformasi Z dan aplikasinya. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, diharapkan untuk semuanya memudahkan dalam penyelesaian soal. Dan di sini ada latihan soal yang bisa saya berikan untuk dikerjakan oleh kalian semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.